Baik, seperti biasa kita mulai dulu dengan sektor perkantoran. Oke, jadi apa yang terjadi selama kuartal kedua ini dan apa yang menarik untuk kita highlight? Sebenarnya kalau kita bicaranya pasar properti secara keseluruhan, yang temuan yang paling menarik sebenarnya ada di sektor apartemen. Tapi nanti datanya mungkin nggak ada saya belum masukkan di slide ini, cuma nanti di report yang akan kita bagikan, mudah-mudahan sih besok kita sudah bisa mulai bagi-bagikan ke teman-teman, itu kelihatan itu nanti datanya. Tapi nanti saya akan sebutkan aja angkanya supaya nanti bisa menjadi catatan buat teman-teman. Nah, untuk sektor perkantoran, jadi kalau kita lihat selama kuartal kedua 2023 ini memang ada beberapa tambahan yang masuk, terutama di daerah Gatot Subroto yaitu gedung T Tower, dan kalau di luar CBD adalah Lipo Tower Holland Village. Nah, supply yang masuk ini sebenarnya tidak terlalu belum terlalu mengganggu keseluruhan supply, dalam tanda kutip mengganggu, karena kalau kita lihat memang 2023 ini jumlahnya cukup banyak. Hanya nanti di tahun 2024 dan tahun 2005 itu suplainya sudah mulai melambat gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya salah satu yang bisa menjadi katalis untuk sektor perkantoran untuk dia bisa kembali ke siklus yang lebih normal gitu ya. Karena dengan supply yang lebih terbatas, tentu ini akan membantu kinerja sektor perkantoran secara keseluruhan. Nah, jadi kita lihat nanti itu di tahun 2024 bahkan di CBD itu tidak ada, jadi yang kebanyakan yang warna merah ini adalah yang di luar kawasan CBD, baru nanti tahun 2025 itu akan masuk supply baru di kawasan CBD. Dan ini sebenarnya refleksi dari supply di 1-2 tahun ke depan itu hampir mirip untuk semua sektor. Ya. Nanti kita lihat juga di sektor apartemen juga seperti itu. Jadi memang sekarang ini fokus dari pengembang, terutama yang mempunyai proyek-proyek baru, mereka tidak terlalu buru-buru untuk merilis atau melepas produknya di waktu yang sangat singkat ini, karena memang kebanyakan dari pengembang ini sudah mulai aware atau mulai sadar bahwa memang saat ini bukan saat yang tepat untuk menambah lagi stok properti ke dalam market. Mereka lebih fokus untuk bisa memaksimalkan properti yang ada sekarang, karena sekarang kalau kita nanti lihat tingkat hunian juga memang masih belum terlalu bagus gitu ya. Jadi fokusnya masih ke arah di situ. Jadi itulah kira-kira. Nah, angka-angka ini silakan nanti teman-teman lihat sendiri ya. Nah, kemudian kalau dari lihat performance-nya, nanti kita breakdown ini, misalnya kayak tingkat hunian di CBD dan itu ada berdasarkan berdasarkan wilayah, kemudian ada berdasarkan trade office, juga sama dengan CBD di non CBD juga. Nah, tarif dasar ini sebenarnya kita lihat memang masih sama dengan kondisi yang sebelumnya, dan kondisi bahwa antara yang ditawarkan dengan yang ditransaksikan juga itu besaran diskonnya juga masih sama. Jadi memang saat ini posisi masih finance market, artinya kebanyakan developer masih masih dalam persaingan yang cukup ketat antar sesama developer untuk bisa mendapatkan tenant yang besar, terutama atau tenant yang punya punya exposure yang kuat, karena dengan mereka mendapatkan tenant yang terkenal gitu ya, atau yang sudah punya nama, itu tentu akan membantu tingkat huniannya akan lebih cepat naik dibandingkan yang tenantnya biasa aja. Karena biasanya kalau tenant itu tenant dengan nama besar, artinya mereka sudah melakukan satu kajian yang mendalam sehingga tenant-tenant yang lainnya mau masuk itu mereka tidak ada keraguan, karena di sana sudah ada tenant besar yang masuk.
Jadi intinya bahwa tarif sewa itu masih sama aja dengan yang terjadi. Jadi memang selama kurun waktu 6 bulan pertama tahun ini memang tidak banyak perubahan yang terjadi. Kemudian kalau kita lihat di Surabaya, nah di Surabaya ini ada sesuatu yang agak berbeda gitu ya. Kalau dari sisi supply sama, jadi teman-teman bisa lihat semua di sini bahwa tidak banyak penambahan supply baru. Jadi ini sebenarnya sangat kondisi yang sebenarnya ideal untuk saat ini karena memang kondisi oversupply juga terjadi di Surabaya, sehingga dengan proyeksi supply yang terbatas seperti ini akan tentunya akan sangat membantu kinerja occupancy secara keseluruhan di 2-3 tahun ke depan. Nah, yang menarik adalah bahwa dari poin nomor 2 ini teman-teman bisa lihat bahwa permintaan ruang kantor di Surabaya itu sekarang ini sudah mulai lebih besar gitu ya. Sebelum-sebelumnya mereka hanya biasanya tenant itu datang dengan request atau permintaan dengan ukuran di bawah 100 meter persegi. Nah, sekarang ini sudah lebih banyak permintaan ruang dengan ukuran yang lebih besar, yaitu di atas 200 meter persegi. Nah, ini jangan dibandingkan dengan Jakarta ya. Kalau Jakarta ini kalau ukuran 200 itu sebenarnya masih kecil. Tapi untuk Surabaya, untuk ukuran di atas 200 meter ini sudah termasuk besar. Karena memang kalau kita bandingkan skalanya juga, skala supply di Jakarta Surabaya memang jauh ya. Surabaya itu hanya 1/10-nya yang ada di Jakarta. Jadi ini sesuatu yang positif. Yang pertama adalah bahwa permintaan ruang kantor dengan space yang lebih besar. Yang kedua adalah kedepannya supply juga akan terbatas. Sehingga kalau lihat dari sini tingkat hunian proyeksi kita sampai tahun 2023 itu akan menuju tren yang lebih positif. Walaupun memang sampai 2 tahun ke depan itu memang tingkat hunian memang belum bisa pulih. Karena memang di Surabaya sudah terlanjur terlalu banyak gedung-gedung baru yang masuk. Sementara memang kecepatan penyerapan itu memang tidak secepat supply yang masuk per tahun. Nah, tarif sewa juga cenderung stabil dan kedepannya memang ada kemungkinan dia akan tumbuh. Tumbuh itu biasanya tuh akan datang dari gedung-gedung yang memang pada dasarnya di occupancy sudah lebih tinggi daripada yang lain. Biasanya gedung-gedung yang lama dan lokasinya memang di tengah kota. Mereka biasanya akan melakukan penyesuaian tarif, sehingga memang ada kemungkinan tarif dasar itu atau base rent itu akan naik di 2 tahun ke depan. Nah, sekarang apartemen. Nah, tadi yang sempat saya sampaikan bahwa apartemen ini memang menjadi ada hal yang menarik di sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat dulu di sini. Yang pertama adalah kita fokus ke supply dulu. Jadi di sini di semester pertama tahun 2023 itu supply yang masuk supply masuk itu sekitar 4.716 dan ini memang sudah lebih tinggi dibandingkan tahun lalu ataupun di tahun 2021. Jadi memang ini sudah menunjukkan sesuatu yang positif dan ini baru setengah periode dari tahun 2023. Artinya nanti sampai tahun 2023 akhir itu suplainya sudah mencapai 6.172 unit. Nah, yang menarik adalah developer saat ini mereka masih fokus pada bagaimana menghabiskan atau menjual unit yang masih mereka pegang gitu ya. Jadi fokusnya di situ. Jadi kalau kita lihat inisiatif untuk meluncurkan produk-produk baru itu memang belum kelihatan saat ini, karena memang kalau dengan kondisi sekarang masyarakat atau konsumer itu mereka memang lebih fokusnya saat ini mungkin tidak lagi untuk
membeli apartemen tapi punya prioritas yang lain, sehingga kegiatan launching itu juga tidak terlalu banyak atau tidak terlalu aktif seperti sebelum pandemi. Jadi fokusnya masih kepada menghabiskan stok yang mereka punya. Dan yang menarik adalah yang tadi saya mau sampaikan adalah nanti datanya, chartnya nanti saya susulkan ya, bahwa kalau yang menjadi rule of thumb sebelum tahun ini gitu ya, bahwa perbandingan antara pembeli end users dengan investor itu sekitar 40-60. Jadi 60% itu memang pembelinya adalah investor buyer. Jadi kebanyakan orang beli apartemen itu karena memang mereka motifnya mau investasi, bukan untuk dihuni atau end users. Nah, selama tahun 2023 ini kita melihat ada pergeseran yang cukup signifikan antara end users dan investor. Yang tadinya 40-60 atau data terakhir yang tahun yang kuartal lalu itu sekitar 58 46. Sorry, 42. Jadi 42-nya adalah end user, 58% itu adalah investor buyer. Nah, sekarang itu sudah mulai berubah. Mungkin nanti saya kasihnya ininya ya. Ini di report ada ya, saya share dulu sebentar. Ini reportnya. Nah, teman-teman bisa lihat sini ya, bahwa kalau di sini kelihatan bahwa investor yang tadinya 58% sekarang hanya sekitar 46%, sementara end user-nya lebih bertambah. Jadi memang lebih banyak end user yang beli apartemen saat ini. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena memang pertama end users ini beli karena memang ada pertama ada kebutuhan, dan juga fokus dari developer atau pengembang yang seperti tadi saya sebutkan, mereka fokus untuk menghabiskan stok yang mereka punya. Jadi mereka tidak lagi meluncing produk-produk baru yang mungkin harganya juga di awal-awal itu lebih murah ya. Nah, mereka fokus untuk menghabiskan stok baru dengan promosi dan gimmick-gimmick yang lebih menarik, sehingga di situ membuat orang-orang yang memang mau beli itu lebih tertarik. Terus yang kedua lagi, karena dengan mereka menjadi end users ini, mereka membeli produk-produk yang ready stock. Biasanya investor itu bermainnya itu di produk-produk yang memang dia masih jual yang masih under construction, supaya memang itu tujuannya adalah mendapatkan capital gain yang lebih baik gitu ya. Tapi sekarang karena memang stok dari under construction itu juga nggak terlalu banyak, sehingga mereka pilih untuk produk-produk yang menjadi, dan itu lebih menjamin mereka untuk mendapatkan produk yang lebih lebih aman lah buat mereka untuk membeli. Oke. Nah, itu tercermin sebenarnya di angka ini. Kelihatan nih. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ini adalah tingkat penyerapan untuk produk-produk yang ready stock yang warna biru atau existing project, dan ini yang merah itu adalah tingkat serapan dari proyek-proyek yang masih under construction. Nah, kalau kita lihat untuk proyek-proyek yang existing atau yang ready stock itu tingkat penyerapannya itu lebih stabil gitu ya. Artinya memang di sini memang yang kebanyakan bermain adalah orang-orang yang memang perlu untuk mereka pakai sendiri. Sementara kalau investor itu memang typically kebanyakan adalah orang-orang yang bermain di under construction project. Jadi proyek-proyek yang baru diluncurkan dengan harga yang masih menarik, dan mereka mengharapkan ada capital gain di kemudian hari pada saat proyek itu sudah mulai ready. Jadi di sini memang ada kecenderungan penurunan, dan itulah yang membuat kenapa komposisi antara investor buyer dengan end users itu bergeser, yang tadinya 40
apa namanya, berapa tuh, 58-42, sekarang bergeser jadi 54-46%. Nah itu apa pergeseran terjadi. Sementara kalau kita lihat tingkat serapan sampai bulan Juni itu atau 2023 year to date itu sudah setengahnya. Artinya ini ada kemungkinan dia bisa melampaui apa yang sudah terjadi di tahun lalu. Nah, kalau kita lihat dari sisi harga juga tidak banyak bergeser, gitu ya. Jadi artinya memang ini masih market yang lebih pro kepada konsumen, karena di sini developer lebih fokus untuk melepas unit-unit mereka yang ada, tentunya dengan penjualan dengan diskon-diskon yang menarik. Nah, kalau kita lihat di sini penjualan yang menurun ini memang sebenarnya jumlahnya tidak terlalu tinggi, tapi kita melihat bahwa potensi kenaikan ada karena memang di akhir kuartal kedua itu ada momentum libur yang cukup panjang, yaitu libur setelah Lebaran dan juga libur sekolah, sehingga fokus untuk para konsumen ini lebih kepada untuk memprioritaskan untuk biaya-biaya sekolah dan juga untuk liburan juga ke luar kota Jakarta. Oke. Kemudian kalau kita dari sisi penyewaan, kita lihat di sini penyewaan dia memang turun. Ini juga salah faktornya karena memang ada festive season yang kita bilang seperti tadi pada saat mulai Lebaran dan kemudian hari school holiday. Tapi kalau kita lihat memang harga sewa itu meningkat. Sebenarnya kalau kita lihat ini peningkatan ini lebih karena perhitungan saja, gitu ya. Memang ada kenaikan, tapi sebenarnya tidak sesignifikan itu. Ini lebih karena memang unit-unit yang sekarang ditawarkan, terutama untuk apartemen service apartemen itu memang ukurannya lebih kecil, sehingga pada saat perhitungan secara keseluruhan dia memang nilainya jadi lebih tinggi, gitu ya. Nah, kemudian di Surabaya ini juga hampir sama. Jadi developer itu lebih fokus untuk bagaimana dia menjual unit-unit yang mereka punya saat ini, fokus ke situ dibandingkan dengan launching project yang baru. Dan kalau kita lihat di sini yang launching itu hanya Pakuwon, karena memang Pakuwon ini salah satu developer yang paling sukses di Surabaya, karena kebanyakan proyek-proyek yang terserap itu memang datang dari mereka, dan biasanya daerah coverage di daerah barat. Nah, di Surabaya, terutama untuk service apartment, kita lihat bahwa service apartment ini kalau kita lihat tingkat huniannya juga sudah mulai naik ya. Di semester pertama tahun 2023 kita lihat dia sejak tahun 2021 sudah mulai naik, karena memang ada gelombang ekspatriat yang masuk ke Surabaya, terutama dari perkembangan kawasan industri yang ada di Gresik. Seperti misalnya contoh JP, di mana di situ ada PT Freeport yang banyak menugaskan ekspatriatnya untuk kerja di smelter mereka yang baru. Dan ekspatriat ini memang lebih memilih akomodasi di Surabaya, di kota Surabayanya dibandingkan di Gresik, karena memang secara fasilitas, secara kenyamanan memang lebih nyaman di Surabaya. Ditambah lagi dengan jarak waktu tempuh mereka dari Jakarta Surabaya Gresik itu nggak lebih dari 1 jam, sehingga masih memungkinkan para ekspatriat ini tetap tinggal di Surabaya dengan menikmati banyak fasilitas, sementara mereka kerjanya di Gresik. Dan sebenarnya tidak hanya dari PT Freeport, kita lihat juga bahwa terutama di JP sekarang, karena yang paling aktif, nanti kita lihat ya di sektor industri di Jawa Timur, memang yang paling aktif jualan itu adalah JP. Pertama karena memang itu untuk mereka yang terbaik ya kalau sekarang ini, kemudian juga lahan yang masih banyak,
Dan beberapa perusahaan memang sudah banyak yang mau masuk lagi ke sana. Jadi kita nanti lihat di kawasan industri JP itu memang kita catat ada penjualan gitu selama awal-awal tahun gitu, dari perusahaan China. Dan ini juga akan membuat market untuk ekspatriat berkembang. Kemudian juga ini akan berpengaruh kepada industri servis apartemen yang ada di Surabaya. Dan kita lihat memang kecenderungannya sejak 2 tahun terakhir ini dia naik, dan itu juga tercermin dari harga sewa servis apartemen yang sudah naik dan sekarang cukup stabil, sehingga nanti kita akan kita ekspektasinya adalah dengan stok yang juga nggak terlalu banyak tumbuh, hanya mungkin nanti ada 121 unit baru di akhir tahun, ini juga akan menjadi katalis bagi pemilik servis apartemen untuk menaikkan harga sewa kemungkinan sekitar 3-5% di beberapa tahun ke depan. Oke, di expatriate housing ini kita fokus kepada rumah-rumah yang disewa oleh ekspatriat yang ada terutama yang ada di selatan Jakarta. Nah, kita lihat memang pergerakan para ekspatriat itu sendiri sudah mulai terlihat karena adanya kedatangan ekspatriat baru, ada pergantian jabatan dan lain-lain. Dan lokasi favorit itu masih di daerah selatan, terutama juga seperti contohnya yang paling diminati adalah rumah seperti Executive Paradise ataupun rumah-rumah yang dimiliki oleh keluarga Lembong. Mereka banyak melakukan renovasi sehingga menjadi lebih menarik lagi gitu ya. Karena rumah-rumah ini sebenarnya rumah-rumah yang sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu tapi menjadi favorit, tapi sekarang mereka melakukan renovasi sehingga ini akan menjadi lebih menarik lagi. Nah, yang menarik juga yang mau di-highlight adalah pemilik rumah itu mereka sekarang lebih mengikuti perubahan dari company culture, terutama sejak terjadinya COVID ya. Biasanya kalau urusan sewa menyewa itu paling enggaknya harus bayar sekitar 2 tahun upfront di depan gitu ya. Kalau sekarang mereka bisa lebih fleksibel untuk misalnya satu tahun di depan gitu ya, tidak harus 2 tahun lagi untuk memberikan satu servis yang lebih kompetitif gitu ya kepada company, karena memang sekarang pasar memang belum 100% pulih dibandingkan sebelumnya, tapi arah ke pemulihan itu sekarang sudah mulai terlihat. Dan kemudian kondisi tahun ini memang lebih banyak didominasi oleh para ekspatriat yang memperpanjang masa sewanya atau renewal, dan ini kemungkinan akan terus bertambah karena kita sudah memasuki masa endemi sehingga kegiatan ekspatriat juga terlihat sudah mulai tidak lagi banyak batasan. Kita masuk ke retail. Nah, retail juga hampir sama gitu ya. Jadi kalau kita lihat ke depannya itu memang supply retail terutama di Jakarta nggak terlalu banyak. Jadi yang berkembang itu justru daerah pinggiran Jakarta atau di daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, itu daerah-daerah yang memang berpotensi untuk berkembang. Kita lihat di sini dari chart yang kiri yang warna merah ini adalah mal-mal yang ada di sekitaran Bodetabek. Kalau kita lihat tingkat hunian juga sudah mulai membaik, walaupun memang sampai akhir tahun kita prediksi memang akan menurun lagi, terutama karena memang ada lonjakan supply sampai akhir tahun 2023 sehingga ini akan mengkoreksi sedikit. Kalau kita lihat sebenarnya angkanya nggak terlalu tinggi ya, karena ini kan skalanya dari 60 sampai 85 sehingga kelihatannya memang drastis. Tapi ini sini kita mau highlight aja bahwa memang akan ada terjadi koreksi karena adanya supply yang masuk. Nah, sebenarnya kunci dari dari keberhasilan satu mall itu
nggak hanya dilihat dari tingkat huniannya, tapi juga dilihat bagaimana traffic yang masuk ke dalam mall itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sekarang ini beberapa mall yang favorit itu tingkat traffic atau visitor yang masuk itu sudah kembali ke angka normal, artinya sudah kembali 100%. Dan cuma yang menjadi catatan di sini adalah kalau kita lihat okupansi itu hanya sekitar 70%, kebanyakan karena memang pengaruh dari perhitungan secara total, di mana di perhitungan tersebut mall-mall kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah itu jadi satu. Sementara mall kelas menengah atas itu okupansi bisa di atas 80%, bahkan kalau kelas atas itu bisa mencapai 90% lebih. Di mall kelas bawah itu tingkat hunian itu bisa sangat rendah gitu ya. Kenapa terjadi gap seperti ini? Karena salah satu penyebabnya adalah di mall-mall kelas bawah ini memang mereka tidak terlalu fokus untuk meningkatkan daya tarik mall itu sendiri. Jadi memang tidak terlalu banyak capital expenditure yang dibelanjakan oleh pemilik mall, sehingga mall itu tidak terlalu menarik untuk dikunjungi. Jadi memang orang ke mall itu memang karena ada perlunya aja, tapi bukan karena mereka pengen ke sana gitu ya. Karena mall ini kan yang dijual nggak cuma merchandise, tapi yang paling penting adalah bagaimana menjual experience-nya. Nah, mall-mall kelas menengah dan atas itu mereka menjual experience sehingga tingkat huniannya bisa di atas 80%. Dan ini kira-kira yang membuat kenapa terjadi gap yang cukup besar antara performance atau kinerja mall kelas menengah atas dengan mall yang kelas bawah. Tarif juga tidak terlalu banyak berbeda, cuman kita lihat di sini memang di tahun 2023 itu memang sudah ada ancang-ancang, terutama dari mall-mall yang kelas menengah atas yang trafficnya sudah mulai kembali normal, itu mereka sudah mulai akan menyesuaikan tarif, sudah mulai dan akan terus menyesuaikan tarif sewanya sampai akhir tahun 2023. Paling enggaknya kenaikan itu sama dengan kenaikan inflasi. Untuk mall-mall yang memang tingkat huniannya sudah di atas 90%, kenaikan itu tentunya akan lebih tinggi lagi. Kenapa terjadi kenaikan? Padahal kalau kita lihat pandemi mulai, salah satunya seperti yang juga kita sampaikan di kuartal lalu, karena memang selama pandemi ini memang pemilik mall itu memang banyak berkorban dalam tanda kutip ya. Artinya mereka terpaksa harus bertahan di kondisi yang sulit. Mereka harus bisa mempertahankan bagaimana mall itu tetap hidup, bagaimana dia bisa mengakomodir kebutuhan dari para tenant yang ada di sana. Nah, saat ini mereka melihat sudah ada sinyal positif, terutama ditandai dengan traffic yang semakin tinggi, kemudian transaksi penjual juga sudah mulai naik, sehingga ada alasan kuat bagi mereka untuk bisa menaikkan tarif sewa di tahun ini terutama. Oke, di Surabaya kurang lebih hampir sama. Jadi kalau kita lihat proyeksi supply-nya tahun 2040 memang masih ada, tapi jumlahnya juga hanya 1-2 mall, di mana itu juga tidak terlalu banyak mempengaruhi market secara keseluruhan. Jadi kita lihat bahwa bahkan di semester pertama itu tingkat hunian sudah mulai naik lagi, dan tingkat kunjungan orang ke mall itu sudah mulai pulih, terutama pada saat akhir-akhir dari kuartal kedua, di mana di situ ada masa libur sekolah dan hari raya Idul Fitri, itu juga mendorong traffic masuk mall itu akan lebih tinggi lagi. Dan kita lihat juga ada kecenderungan, terutama untuk tenant dengan space besar atau yang kita sebut sebagai anchor tenant, mereka ada beberapa brand yang membuka gerai pertama mereka di Surabaya. Jadi ini sesuatu yang positif. Mereka melihat Surabaya ini sebagai pasar yang potensial untuk mereka bisa berekspansi. Dan tarif sewa dan lain-lain kurang lebih masih sama, tapi kalau dibandingkan dengan masa sebelum pandemi memang belum terlalu kembali ke normal. Tapi paling enggaknya kalau kita lihat dari traffic yang masuk itu juga bisa menjadi pemicu para pengelola pusat perbelanjaan ini untuk bisa menaikkan harga atau tarif sewanya.
Oke, sekarang masuk ke hotel. Nah, hotel juga kita memang waktu itu sempat juga sebutkan ya bahwa hotel itu memang sudah kembali ke eh, kondisi yang ideal. Ya, artinya memang selama pandemi ini memang mereka yang paling terdampak sangat sangat berat ya terhadap pandemi yang terjadi. Tapi sekarang kalau kita lihat teman-teman lihat sini di tingkat hunian di mana 2019 itu ke 2020 itu memang tentunya sangat rendah, kemudian dia berangsur-angsur pulih, 2022 sudah kelihatan kembali lemah, dan di 2023 terutama di kuartal pertama 2000 di kuartal kedua itu tingkat hunian sudah kembali ke angka yang terjadi, memang masih di bawah sedikit, tapi kalau teman-teman lihat di sini angkanya sudah mulai kembali ke normal dan steady di 62% dan sekitar 60%, terutama di Jakarta dan Bali, sementara Surabaya masih sekitar 54%. Dan kalau kita lihat tarif kamar, jadi ini ADR ya, bukan tarif kamar yang dicantumkan, tapi tarif kamar yang ditransaksikan. Kita lihat bahkan di Bali itu tarif ADR-nya sudah melebihi di waktu sebelum pandemi gitu ya. Jadi mereka sudah mulai PD, dan di kota-kota lain seperti Surabaya, di Jakarta juga memang sudah naik, tapi belum mencapai tingkat sebelum pandemi. Tapi kalau di Bali dia sudah mulai tinggi, dan itu bisa kelihatan sebenarnya kalau teman-teman misalnya mau liburan ke Bali, hotel di Bali itu sekarang harganya sudah naik semua, bahkan sama dengan sebelumnya gitu. Dan juga ditambah dengan aturan bahwa MICE sudah bisa beroperasi sebesar 1%. Tadinya memang masih dibatasi. Dengan MICE yang bisa full operation ini juga banyak membantu mendongkrak kinerja dari okupansi. Nah, kalau kita lihat satu persatu, ini di Jakarta, yang warnanya nuansa merah itu adalah kondisi pada saat terjadinya pandemi. Kemudian yang biru muda itu adalah kondisi normal pada saat sebelum pandemi. Karena kalau kita lihat di hotel ini siklusnya sebenarnya sama aja gitu ya. Dia ada season ada waktu tertentu yang dia memang tingkat huniannya rendah, kemudian dia ada tingkat hunian yang tinggi di waktu-waktu tertentu. Dan kalau kita lihat di selama tahun 2003, data kita sampai bulan Mei ini sudah mencapai bahkan di atas siklus yang normalnya gitu ya. Kemudian kalau dari sisi ADR juga sudah mulai mendekati tarif yang normalnya, sehingga ini bisa menjadi indikasi bahwa pasar hotelnya akan tumbuh lebih baik, terutama terkait dengan pilpres dan pemilu ke depan. Itu justru akan menjadi salah satu pendorong hotel ini akan tumbuh lebih baik, karena memang kegiatan politik itu memang biasanya diadakan di hotel. Nah, di Bali juga bisa kelihatan nih. Ini antara tingkat hunian untuk di Bali itu antara tahun 2019 dengan tahun 2003 itu sudah mulai sama. Ya, artinya memang tingkat hunian sudah kembali normal gitu ya. Kalau kita lihat dia sempat turun drastis sekali di 3 tahun terakhir, tapi sekarang di tahun 2003 ini dia sudah normal, dan ini sebenarnya sejalan dengan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara. Jadi ini kalau kita lihat jumlah wisatawan yang datang dari Bandara Igusti Ngurah Rai itu sudah mendekati angka normalnya di tahun 2023. Sehingga itu juga membuat hotel juga lebih pede untuk menaikkan tarif kamar. Oke. Nah, Surabaya juga hampir mirip dengan Jakarta sebenarnya, karena sebagai hotel bisnis
Jadi kegiatan MICE sudah mulai ramai, dan juga yang menarik adalah tamu-tamu dari luar negeri juga sudah mulai berdatangan, sudah mulai ramai, tapi juga memang belum bisa pulih sepenuhnya atau belum bisa mencapai angka sebelum terjadi pandemi. Tapi outlook-nya masih tetap positif. Terakhir saya mau bahas tentang kawasan industri. Di Jakarta ada beberapa potensi lahan industri yang baru yang masuk, tidak hanya dari kawasan industri yang sekarang sedang kawasan industri yang existing atau yang sudah beroperasi, tapi juga dari kawasan industri baru yang memang sedang berkembang, terutama contohnya seperti yang di daerah Kerawang atau daerah Subang, kemudian juga di barat ya, di Serang itu juga ada beberapa kawasan industri yang sedang beroperasi. Jadi memang salah satu penyebabnya adalah memang di daerah, terutama di daerah timur itu di Bekasi itu memang ekspansi itu sudah sangat terbatas, sehingga tidak banyak kawasan industri yang memiliki stok, sehingga mereka bergeser ke arah Kerawang. Sekarang yang di Kerawang pun mulai bergeser ke arah Subang ataupun Purwakarta, terutama karena dipicu oleh pengembangan pelabuhan baru yang akan segera beroperasi. Nah, kalau kita lihat penjualan ini per kawasan industri masih dipegang oleh Greenland, dan Greenland ini salah satu pendorong utamanya adalah transaksi yang terjadi dari industri data center. Nah, kalau kita lihat data center ini mencapai sekitar 20% dari total transaksi yang ada. Dan kalau kita lihat juga kalau kita kembali ke sini ya, memang penjualan dari selama kuartal kedua ini memang tidak terlalu banyak kawasan yang bertransaksi. Jadi memang ini kebanyakan penjualan memang ditopang oleh kinerja hanya dari beberapa perusahaan saja, gitu ya. Terutama di daerah timur, baik itu di Bekasi ataupun di Kerawang. Sementara kalau untuk daerah barat memang dia tidak terlalu banyak ya. Maaf salah nih, nanti saya betul. Jadi sekali lagi data center masih mendominasi, sekitar 20% dari total transaksi itu adalah dicapai oleh data center. Kemudian kegiatan industri yang bergerak di bidang manufacture juga sekarang sudah cukup ramai. Dan juga industri otomotif ini juga ternyata masih menjadi penyumbang dari seluruh transaksi yang ada. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini memang selama semester pertama memang kalau kita lihat memang jumlahnya memang belum mencapai apa yang sudah terjadi di tahun lalu. Memang ini kondisi yang cukup berat, tapi karena ada beberapa transaksi sebenarnya yang mungkin akan terjadi sampai di semester kedua, kita lihat ini masih cukup optimis gitu ya. Artinya kira-kira kalaupun tidak mencapai, paling enggaknya mendekati apa yang sudah dicapai di tahun lalu. Nah, yang menarik adalah di sini pengembang juga akan menaikkan harga gitu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa beberapa bahkan sudah menaikkan harga. Ada tercatat selama kuartal ini ada 4 kawasan industri yang sudah mulai menaikkan harga. Rata-rata background-nya adalah karena memang melihat konsistensi dari penjualan yang mereka lakukan, sehingga mereka merasa perlu untuk menaikkan harga. Yang kedua adalah karena harga jual mereka, karena ini relatif kawasan yang masih baru. Pada saat mereka diperkenalkan itu harganya memang masih di bawah rata-rata. Sekarang karena konsistensi penjualan itu, mereka mulai untuk mencoba menyesuaikan harga sehingga mendekati harga rata-rata di kawasan tersebut.
Sehingga kita lihat bahwa ada beberapa kawasan yang memang akan ada penyesuaian, terutama di Serang, di Bekasi, dan di daerah Karawang. Oke, untuk Surabaya, apa yang terjadi Surabaya ini memang karena dinamikanya tidak terlalu tidak secepat di Jakarta, memang tidak banyak perubahan yang berarti, terutama untuk kawasan industri. Stok juga masih stagnan, kemudian pengembangan industri baru itu pun juga masih menunggu waktu yang tepat, walaupun memang schedule-nya masih di tahun 2023, tapi tentunya ini akan kita review terus, apakah memang bisa terjadi di tahun 2023. Tapi yang dicatat untuk semester pertama ini adalah di JP, karena memang JP menjadi satu-satunya kawasan industri yang paling aktif yang ada di Jawa Timur dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya. Mereka tetap progres untuk untuk membuka lahan baru, kemudian bukan membuka baru, untuk mematangkan lahan baru, dan juga mereka juga tetap aktif untuk menjual. Jadi di semester ini ada produk industri tembaga yang berasal dari Cina yang masuk sekitar 20 hektar lahan. Harga tetap stabil, tidak ada perubahan, jadi tidak banyak yang bisa diupdate dari kawasan industri di di Surabaya. Tapi memang kita lihat bahwa salah satu pemicu pergerakan industri di kawasan industri Surabaya adalah terutama dari JP, karena ini menjadi salah satunya yang aktif. Sementara kawasan lain itu memang kawasan yang sudah lama beroperasi, mereka juga tidak banyak lagi lahan yang dijual. Kemudian juga kawasan industrinya memang bukan kawasan yang memang diperuntukkan untuk industri modern, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh JP, sehingga memang saat ini yang kita lihat itu. Kemudian untuk sektor logistiknya, harga dari penyewaan gudang juga kita lihat juga tidak banyak berubah dibanding tahun lalu, sehingga memang secara umum tidak banyak pergerakan yang terjadi di sektor kawasan industri. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada teman-teman yang mau berdiskusi. Di sini nggak hanya ada saya, tapi juga ada yang lain. Kalau memang perlu jawaban yang lebih mendetail, dipersilakan. Terima kasih. Thank you Pak Ferry. Sudah banyak Pak pertanyaannya. Sudah cukup banyak. Kita mulai dari pertama ya, ada Mas Aji dari Antara. Dua pertanyaan pertama itu mengenai properti di kawasan Rebana, Cirebon, Patimban, Kertajati. Kira-kira Pak Ferry adakah data atau insights-nya mengenai ini? Atau mau kita ke TOD dulu? Ini sebenarnya yang lebih kompeten yang ngomongnya Pak Rifan ya, karena Pak Rifan atau Bu Monika. Tapi nggak apa-apa Pak Ferry, nanti kita mungkin Sandra atau Ruby boleh tolong di capture aja pertanyaan Mas Aji di dua pertanyaan pertama. Nanti kita arahkan langsung ke Bu Monika dan Pak Rifan untuk menjawab via email, nanti di email ke Mas Aji ya Mas. Mungkin ketiga aja Pak langsung biar nyambung sama pertanyaan dari Mbak Debrinata dari TEN Asia mengenai TOD. Jadi kalau Mas Aji tadi nanya bagaimana prospek kawasan TOD menjelang peresmian kereta LRT Jabodebek pada Agustus. Nah, disambung dengan pertanyaan Mbak Debri, apakah bagaimana tren apartemen di TOD sendiri, penjualannya masih bisa bersaing apa tidak? Karena kan kemarin Pak Ferry juga sempat ada insight mengenai ini ya Mbak Devi, mungkin Mbak Devi juga sudah lihat. Dan apakah bisnis TOD masih menjanjikan? Penjualan properti kuartal kedua kemarin seperti apa? Karena kemarin kita bikin insight sampai kuartal pertama ya, baru ya Pak ya. Silakan Pak Ferry. Oke, terima kasih Mas Aji dan Mbak Debri. Untuk TOD saya jawab dulu sekarang ya. Jadi kalau TOD sebenarnya memang yang ditunggu momentumnya adalah bagaimana LRT ini, terutama di LRT ya, LRT ini bisa segera beroperasi gitu ya. Karena memang yang membuat orang lebih yakin untuk membeli apartemen di TOD ini adalah jika mereka sudah melihat memang ini sudah berjalan, sudah beroperasi. Karena sebenarnya kalau dilihat barangnya sebenarnya sudah ada.
Tapi untuk lebih meyakinkan, memang mereka biasanya nunggu momentum itu gitu ya. Dan bagaimana penjualan TOD dibandingkan dengan apartemen lainnya? Kalau kita lihat, karena TOD yang ada sekarang ini adalah TOD yang apartemen TOD yang memang diperuntukkan untuk kelas menengah dan ke bawah gitu ya. Jadi artinya memang dia menjangkau pasar yang memang terbesar untuk di sektor apartemen. Sehingga ini secara umum apartemen TOD ini akan menjadi satu produk yang menarik gitu ya, terutama untuk orang-orang yang memang memerlukan mobilitas yang tinggi gitu ya. Mereka masih produktif, mereka memerlukan mobilitas tinggi, sementara dari sisi harga juga masih bisa terjangkau buat mereka. Jadi memang ini akan menjadi satu produk yang tentunya akan bisa bersaing dengan apartemen biasa, karena ini adalah salah satu yang memang dibutuhkan oleh banyak orang seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ferry. Kita lanjut ke Mbak Yanita dari Bisnis Indonesia. Saya mungkin bertanya ke Pak Ferry dulu, but later on I will also ask for Pak Steve opinion for this matter, because this is about because this is about the property sector for the first half of 2023, Pak Steve. But I'll get to Pak Ferry first. Pak Ferry, Mbak Yanita bertanya bagaimana kondisi semester 1 tahun ini, apakah sektor properti sudah mengalami pemulihan seperti sebelum pandemi? Yang kedua, apakah pelonggaran aturan untuk kepemilikan apartemen bagi WNA dengan harga tertentu bisa menaikkan pasar apartemen? Oke, yang pertama untuk kondisi properti semester 1 yang seperti saya sudah sampaikan tadi itu, sebenarnya tanda pemulihan itu sudah ada gitu ya. Walaupun jadi gini, interestnya atau minatnya, kemudian dari permintaan datang itu memang sudah kelihatan ada peningkatan gitu ya. Jadi artinya orang investor sudah mulai serius bertanya. Gitu ya. Jadi nggak hanya tanya gitu-gitu aja, tapi sudah mulai serius, dan mereka sudah menunjukkan minat yang cukup intens dengan pengembang apartemen, terutama di apartemen ya. Ini kalau kita lihat dari minat yang ada ini memang belum semuanya bisa dieksekusi di tahun ini gitu ya. Tapi artinya persiapan itu untuk menuju ke sana itu sudah ada. Jadi kalau kita lihat di tahun 2023 prosesnya itu yang akan terjadi, sementara eksekusinya kami perkirakan masih akan terjadi di tahun 2024. Gitu ya. Jadi memang masih butuh waktu lagi untuk itu. Dan kemudian nomor 2, saya belum lihat ini ada permennya ya untuk WNA boleh memiliki apartemen dengan harga tertentu, karena memang pada dasarnya sebelumnya kalau lihat dari peraturan menteri yang sebelumnya, yang saya tahu memang ada pembatasan harga gitu ya, dan ada standar untuk tiap daerah itu dengan standar harga-harga tertentu, dia beda-beda gitu ya. Nah, kalau memang ini bisa terjadi, nanti saya mesti cek juga kalau memang ini tidak ada lagi pembatasan harga untuk apartemen, tentu ini akan membuka celah market yang lebih luas bagi orang asing gitu ya, terutama orang-orang asing yang memang bekerja di sini, tapi sifatnya bukan orang asing yang memang mereka niat mau beli dan invest. Jadi beda kalau misalnya kita kayak kita orang Indonesia mau beli di Singapura, kita bisa anytime dan nggak ada terlalu persyaratan yang complicated, dan itu sangat beda dengan peraturan untuk WNA yang membeli apartemen di sini. Mereka ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum mereka beli, sehingga motif untuk membeli itu lebih karena mereka memang ada kebutuhan begitu.
Ya, seperti itu mungkin bisa tambahkan. Okay, Pak Steve, so basically there's a question from Business Indonesia, Yanita. She wants to know whether how you see the first semester of the 2023, whether the property sector already kind of like took off from the pandemic situation and getting to this more stable condition. And the second question is, will the new regulation on foreign ownership, where foreigner can actually own apartment with a certain price, will actually help the apartment market? That's the two questions. And both are about apartments. The first one is the whole property market in general. Basically. Okay. Thanks, Adi. I would say on the first question, since the end of COVID and the opening of the country for foreign travelers, the foreign investors are revising their investment strategies and plans for Indonesia. And while that's taking a little bit of time because of change in market conditions and supply and demand and which sectors are in favor and which ones are not in favor, some of the foreign investors are taking a bit of time to get re-educated and set their strategies. But I can see that there is a much higher level of readiness to re-enter the market and commit funds. We don't see it in all sectors, of course, because like office sector and apartment sector are still lagging. But we do see it for landed housing. We see it for logistics, and to a certain extent, we see it within the data center space. So I would say definitely on the foreigner side, there's an uptick of interest and readiness to really engage seriously on investments and joint ventures. And then, of course, we see a higher readiness of local investors to invest since the beginning of this year. We're seeing particularly some developers that have some pent-up demand, have cash, are buying land. And we also see some new players, say like from the mining industry and other industries maybe that have not been traditionally big property players, going into buying land and building some land bank on good locations that are strategic, and starting to build property teams. So I think that's all really healthy, and we can see a positive direction. For the apartment market and the second question and the opening up of ability for foreigners to be able to buy at a certain price range for apartments, I think this will be a bit of a wait and see market because it has not historically been open. We'll probably see more interest in that space from local foreigners who live here and work here. And although to a certain degree, I can see there will be potential demand from places like Singapore, where in the last quarter, we've seen stamp duty costs for buying apartments in Singapore go from 30% to 60%. So it's just getting more and more and more expensive to buy and invest in a market like Singapore, which is our neighbor close by. And I think at some point in time, if there's a sense that the risk and reward balance is in favor of the investor and they're comfortable and they believe in the Jakarta market and the demand for rentals, we'll start to see buyers coming from places like Singapore. Okay, now thank you, Pak Steve. Mbak Leni, do you have anything to add for apartment market, Mbak Leni? No, I think that's Pak Steve already very clear, Auntie. Okay, thank you, Mbak. Thank you. We'll go to the next question. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bisnis Indonesia, ini mulai spesifik ke apartemen market, tapi di Surabaya, Pak Ferry. Semester kedua 2023, bagaimana minat terhadap pasar apartemen dibandingkan landed housing? Oke, jadi secara secara umum di Surabaya itu memang kebanyakan pada saat itu memang didominasi oleh investor buyer, terutama mereka yang membeli apartemen itu memang karena untuk
kebutuhan pada saat mereka membeli itu, kebutuhannya adalah biasanya untuk keperluan edukasi dari kerabat atau anak-anaknya gitu ya. Jadi kalau kita lihat kebanyakan apartemen yang masuk Surabaya itu dia menyasar daerah-daerah yang mendekati kampus-kampus. Pada saat itu memang jauh sebelum pandemi ya, mereka membeli karena memang untuk investasi, untuk pertama untuk anaknya, kemudian setelah anaknya lulus mereka niatnya adalah untuk disewakan lagi sebagai alternatif untuk kos-kosan gitu ya. Jadi memang yang diincar adalah apartemen kelas yang menengah bawah. Dan tidak hanya itu, pembeli-pembeli ini juga kebanyakan adalah mereka yang membeli satu lantai gitu. Karena pada saat itu memang pasar apartemen pendorong utamanya itu adalah investor yang seperti itu. Yang kedua, pembeli apartemen itu adalah mereka yang memang investasi, mereka orang-orang yang memang punya kemampuan yang berasal dari timur Indonesia. Dan mereka melihat Surabaya ini menjadi salah satu pasar properti yang menguntungkan buat mereka. Nah, namun sekarang memang sudah mulai bergeser gitu ya, karena memang pola dari pembelian apartemen di Surabaya itu hampir mirip dengan apa yang ada di Jakarta. Jadi sekarang orang sudah mulai mengincar produk-produk yang lebih ready dan lebih juga banyak end users-nya. Nah, kalau dibandingkan dengan rumah, memang rumah masih menjadi prioritas. Tapi masalahnya rumah-rumah di sekitar Surabaya itu harganya juga udah nggak bisa murah, sehingga alternatifnya adalah bisa mendapatkan unit apartemen yang lebih terjangkau. Kalau mencari rumah yang terjangkau, tentunya itu akan jauh dari luar Surabaya. Tapi memang kita belum ada data untuk landed house seperti apa. Tapi kira-kira kalau di Surabaya seperti itu garis besarnya. Terima kasih Pak Ferry. Berlanjut ke The Jakarta Post, Mas Denny. Pak Ferry, ini ada kemarin memang sempat beberapa berita mencantumkan bahwa Gubernur Bank Indonesia menyebutkan ada perlambatan pertumbuhan investasi di sektor konstruksi yang akan mempengaruhi pertumbuhan GDP full year Indonesia. Seberapa buruk perlambatannya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan pra-pandemi? Ini kita something that we... Nggak segini, ini kita harus lihat data dulu ya, karena gini, GDP itu kan faktor pembentuknya itu kan banyak sekali gitu ya, dan salah satunya konstruksi. Saya pikir konstruksi itu kalau hanya konstruksi yang melambat tentunya nggak terlalu banyak pengaruh besarnya gitu ya. Tapi ini kita harus lihat dulu Mas Denny, bagaimana kontribusi sektor konstruksi. Karena gini, sektor konstruksi sama sektor properti itu bisa berbeda gitu ya. Karena kalau kita bicara sektor konstruksi itu bisa jadi konstruksi untuk termasuk dalamnya adalah infrastruktur gitu ya. Sementara kalau di properti itu lebih kepada kita lihatnya real estate. Jadi itu baik itu properti komersial atau properti perumahan. Jadi kalau untuk ditanya seberapa buruk perlambatannya, kita harus lihat dulu struktur dari kontribusi sektor konstruksi terhadap GDP itu berapa persen. Kalau dia nggak terlalu besar, harusnya dia nggak terlalu banyak berpengaruh gitu. Oke. Thank you, Pak. Nomor 2-nya itu kapan pertumbuhan akan rebound, investasi konstruksi akan rebound dan dianggap sehat. Kembali kalau konstruksi kita harus bisa bedakan antara konstruksi yang buat public facility, terutama buat infrastruktur, dengan konstruksi yang terkait dengan industri real estate gitu ya. Nah jadi sekali lagi nih Mas Denny, kita harus telah dulu datanya. Coba nanti kita exercise ya. Exercise kira-kira berapa persen sih ininya, tapi mungkin nanti saya perlu waktu untuk jawab ini gitu Mas Denny. Oke, thank you Pak Ferry. Nanti mungkin Sandra bisa connect Mas Denny dengan Pak Ferry lagi ya untuk
Untuk jawabannya yang lebih detail dan lengkap. Nanti mungkin kita bisa connect Mas Denny dengan Pak Steve Atherton dan juga Bu Monica juga mungkin bisa ya. Lanjut ke pertanyaan dari Kompas, ada yang baru kita. Untuk tren perkantoran yang cenderung stagnan, apakah sudah mulai terlihat peralihan peruntukan ruang perkantoran? Di Amerika Serikat sudah ada terlihat ruang kantor jadi apartemen atau hotel gitu, dan sama terjadi juga untuk sektor apartemen. Apakah sudah mulai terlihat apartemen yang masih kosong beralih menjadi hotel atau penginapan, Pak Ferry? Belum terlalu ini ya, tapi ini nanti Mbak Lukita saya akan cek juga dengan tim risetnya. Kira-kira udah ada belum ya ini? Tapi sepengetahuan saya sih memang belum ada. Tapi apakah dimungkinkan tergantung juga karena struktur bangunan untuk kantor dengan hotel atau apa itu tentunya berbeda gitu ya. Nah mungkin pasti bisa kasih pandangan. Jadi pasti you can give your view on the trend of changing the function of the property from, for example, because for example in the US, because the office market doesn't really perform well, then they change it into hotel or into apartment uses. Yeah, is there something that happened in US, and is it possible to implement this kind of trend to Indonesia? Yeah. What do you think, Pak Steve? Yeah, it's an interesting topic. It is talked about a lot in the US, but I've even seen in the most promising markets like New York City, Manhattan, where there's a lot of office oversupply, there's actually very little implementation and very few projects that actually are financially feasible to be able to make the conversion, because there's a lot of expense involved in making the retrofit from a commercial use to a residential use or hotel. And not all the floor plates and sizes of the buildings are suitable as well. The dimensions might not work. Office space tends to have a much larger floor plate. So there's a lot of limiting factors, but it's always something to look into, and it's an interesting area, and there are from time to time possible conversions. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Steve, Mbak Lukita, tadi saya juga sempat menyebutkan ya bahwa untuk konversi ini memang kita harus melihat dari struktur dari gedung sendiri, karena tidak mudah juga misalnya mengubah struktur yang memang desain untuk office menjadi fungsi yang lain gitu ya, dan itu memerlukan biaya yang cukup besar gitu ya, dan biaya yang cukup besar ini tentunya harus dilihat lagi kira-kira ini worth nggak dengan apa yang sudah antara spend dengan apa yang nanti misalnya diharapkan dari itu sendiri perubahan itu sendiri gitu ya. Jadi memang ini perlu pengkajian yang lebih dalam dan memang sampai saat ini sih memang belum terlihat, kecuali kalau misalnya dari apartemen ke hotel, hotel ke apartemen. Tapi kalau dia berbeda gitu ya, misalnya dari ruang kantor ke apartemen, di mana kalau di struktur bangunan kantor itu kan memang dia saklong begitu aja gitu ya, dan ada fungsi-fungsi seperti misalnya instalasi air dan lain-lain yang memang lebih complicated gitu. Nah itu juga harus dipertimbangkan. Jadi memang ini perlu pengkajian yang lebih dalam gitu ya kalau untuk merubah itu. Oke, thank you Pak Ferry. Sekarang beralih ke CNBC, and thank you Pak Steve tuh. Beralih ke CNBC ini dengan Mas Ferry, ya Pak Ferry ya. Ini sepertinya mengenai apartemen dulu. Beberapa waktu yang lalu muncul video viral yang menunjukkan ruginya berinvestasi di apartemen karena harga yang tidak naik. Apa faktor stagnan harga ini yang membuat investasi di sektor ini menurun? Tapi tadi kan Pak Ferry sudah menjelaskan ya bahwa ada titik terang di apartemen sektor, tapi mungkin nanti Pak Ferry akan mencoba menjelaskan lagi dengan fenomena yang sebelumnya terjadi. Kedua dan ketiga mengenai harga tanah, Pak Ferry. Apa saja yang membuat harga tanah di Jakarta naik? Dan setelah IKN jadi di beberapa tahun ke depan, bagaimana prospek harga tanah Jakarta? Silakan Pak Ferry. Oke,
Jadi nomor satu ya, ada orang yang membuat video bahwa investasi di apartemen rugi karena harga tidak naik. Itu sebenarnya benar sih, karena memang pemilik apartemen ini merasa bahwa saya rugilah beli apartemen karena memang apartemen saya kosong aja, susah banget cari penyewa gitu. Dan memang itu fenomena yang memang terjadi gitu di Jakarta dan sekitarnya gitu. Itu terjadi dan itu benar gitu ya. Nah, masalahnya kan memang market memang sedang tidak bagus gitu ya. Pada saat orang membeli itu kan orang membeli karena memang motifnya investasi. Jadi itulah kalau memang beli karena investasi memang ada risiko seperti ini gitu ya. Pada saat mereka tidak terisi, mereka tetap harus membayar service charge yang tidak bisa ditunda, walaupun sebenarnya unit mereka itu kosong atau tidak ada income, tapi mereka harus spending juga. Jadi dari sisi kepemilikan mereka rugi. Ditambah lagi harga tidak naik. Harga jelas tidak bisa naik kalau memang tidak ada income gitu ya. Kalau memang tidak ada sewanya, siapa yang mau beli harga dengan harga lebih tinggi gitu ya. Itu yang membuat orang itu tidak banyak tertarik untuk investasi di sektor apartemen. Dan itu sebenarnya tercermin yang tadi seperti saya sebutkan di komposisi pembeli itu ya. Sekarang end users itu memang lebih lebih banyak dibandingkan dari investor buyer, karena memang kalau buat investasi rasanya apartemen itu mungkin masih kalah dengan instrumen investasi yang lainnya. Nah, kemudian nomor 2, salah satunya memang pasti karena infrastruktur dan juga kalau di Jakarta specifically karena kelangkaan tanah, karena memang di sini nyari tanah itu udah susah sekali gitu ya. Dan juga bisa jadi juga salah satu yang membuat kenaikan itu adalah karena ada aturan zoning yang membuat tanah itu jadi nilainya lebih tinggi. Misalnya tadinya hanya bisa dibuat untuk perumahan, ternyata di aturan baru zonasinya dia bisa dibuat untuk kegiatan komersial, ataupun kalau dia untuk residensial, tapi secara plot ratio itu dia plot ratio naik, sehingga tentu ini membuat harga menjadi naik. Itu salah satu dari beberapa faktor yang membuat harga tanah itu naik. Nomor 3, ini kayaknya pertanyaannya ya terlalu ngarep gitu ya, bahwa di Jakarta harga tanah bisa turun setelah ikan jadi. Saya mau menyampaikan bahwa tanah Jakarta itu akan susah turun gitu ya. Kenapa? Pertama adalah Jakarta didesain sebagai pusat komersial. Jadi IKN itu kan hanya membedakan kegiatan penyelenggaraan negara. Jadi memang yang akan terkonsentrasi di situ adalah kegiatan pemerintahan gitu ya, bukan kegiatan komersial. Komersial tetap di Jakarta. Yang kedua adalah infrastruktur di Jakarta itu, ini kalau teman-teman lihat itu nggak akan berhenti di yang kita lihat sekarang. Misalnya contoh kayak LRT akan berhenti di situ, atau MRT akan sudah begitu aja. Tapi kita tahu ada beberapa pengembangan ruas MRT itu kan akan diteruskan. Karena nggak hanya dari HI sampai ke utara, tapi juga dari barat ya ke timur juga. Kemudian LRT pun begitu. Jadi artinya orang yang mencari nafkah di Jakarta itu masih akan tetap banyak. Ya, jadi tetap fungsinya sebagai pusat komersial, dan itu kita bisa lihat juga kayak bisa contoh di Kuala Lumpur yang memang tidak kehilangan daya tariknya untuk menjadi kota komersial walaupun sudah tidak lagi menjadi ibu kota Malaysia. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak Ferry. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk semua pertanyaan yang sekiranya masih ingin ada follow up yang lebih detail lagi, silakan untuk menghubungi Sandra. Nanti kita connect dan jadwalkan interview, atau mungkin kita bisa juga arahkan kepada expert yang lain ya. Lanjut ke MNC Portal. Oke. Ini sepertinya
Mungkin lebih ke retail ya Pak Ferry ya. Jadi dari Mas Iqbal bertanya, karena ada mungkin platform penjualan online, e-commerce, apakah itu berdampak terhadap peluncuran mall dan saat ini di wilayah mana biasanya? Ya, Mas Iqbal, ini apa-apanya? Jadi gini, saya tadi sempat sampaikan ya bahwa mall itu sebenarnya bukan sekedar tempat belanja gitu ya. Kalau untuk kota besar seperti Jakarta atau kota-kota lainnya itu mall itu adalah experience gitu ya. Jadi orang ke mall itu kadang-kadang saya mau highlight bahwa orang yang ke mall itu adalah kebanyakan adalah impulse buyer. Jadi orang-orang yang membeli karena terpengaruh gitu ya. Bukan membeli karena niat dari rumah. Kebanyakan begitu kan, kalau kita lihat pola orang berbelanja di mall itu bukan saya mau beli ini ya udah saya ke mall gitu. Tapi lebih banyak karena pertama niatnya adalah pengen makan dulu, pengen jalan-jalan, pengen cari suasana baru, kemudian lihat ini lihat itu, kepengen, dan itu tidak direncanakan sebelumnya. Itu yang kita namakan sebagai impulse buyer. Jadi berbeda sekali dengan penjualan online, di mana online itu memang orang beli karena memang ada kebutuhan yang mendorong mereka untuk membeli online. Dan sekarang platform online ini juga tidak serta-merta mematikan fungsi mall gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ini justru zamannya sinergi gitu ya, yang kita namakan sebagai omnichannel, di mana penjual online sekarang juga sudah melihat mall itu sebagai display mereka gitu ya. Jadi untuk barang-barang yang mungkin masih baru yang perlu sosialisasi kepada calon customer, mereka biasanya membuka toko physical store di dalam mall, kemudian mereka bisa menjualnya secara online. Jadi dia menggunakan channel yang bisa jadi channel yang fisik atau offline ataupun channel online kita namakan sebagai omnichannel. Dan juga kenyataan bahwa selama ini online itu sebenarnya porsinya belum sebesar penjualan yang ada di mall gitu ya. Tetap orang kalaupun bisa contoh beli baju, ada beberapa mungkin baju yang harus dicoba dulu baru orang merasa nyaman dan membeli. Sementara kalau untuk barang elektronik atau barang-barang yang mungkin yang remeh-remeh ya, yang nggak terlalu penting gitu ya, mereka mungkin masih bisa memilih channel online tuh, atau barang yang mereka sudah tahu. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat peluncuran mall-mall baru itu tetap berkembang, dan mall-mall baru itu nanti pertanyaan berikutnya nih Mas Iqbal, mall baru biasanya di wilayah mana, nanti di report ada daftarnya. Nanti kita kasih semua listnya, di mana berapa luasnya gitu, siapa developernya itu ada di list. Oke, thank you Pak Ferry. Kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bisnis Indonesia untuk Pak Steve. Pak Steve, so basically the question is whether, what in your opinion, what will be the property investment, the projection for property investment realization in the second half of 2023? Because on the first half, the property investment realization is 27.8 trillion rupiah. So do you think it will be probably better than that, lesser than that? And what do you think on that? And also, in your opinion, what kind of stimulus from the government or policies that will help the property investment market growth in Indonesia? And then one more thing, what is type asset class? Yeah, what kind of asset class will be the main player for property in Indonesia this year? Okay, let me see if I can remember. Help me out. No problem, I'll remind you. So will we see a continuation of the investment levels that we saw in the first half?
The only thing that I believe is tempering the potential amount of investment at that level, because we're getting healthier amounts of investment more recently, post-COVID, is the fact that we have the election coming up. And I think historically you do see local investors and even foreign investors to a certain extent getting a little more conservative and a little more careful around election periods. So, I think the first half reflects a higher investment amount around pent-up demand. And that money was looking for a new home. And there's a lot of capital that found new homes and buying land, or in some cases buildings. But I do think that we might prepare ourselves for a little more cautious, a little more conservative investor sentiment and attitude, probably until first quarter of next year. I'm not saying it's going to dry up and stop, but I think it will start to be more selective and more careful, more cautious. In terms of the asset class and where that money will be going into, we're seeing still really healthy demand for land, for asset classes like data centers in the CBD and the fringe of the CBD, less so for industrial land, like the data centers had been investing in going back 2, 3, and 4 years ago, but more now in the CBD and the fringe. So that's really positive for the CBD and fringe areas that have not seen so much interest from developers who would historically build vertical buildings. But the data centers are there and the demand is still healthy, and their density of development is not so high. So they're typically building like 6 or 8 story buildings. So that's still there. We still see also demand from the logistics space and from the landed housing developers. So I think that's where you'll see the asset class focus. And then in terms of government policy, the government's been supportive, of the property industry and listening to developers and what the issues are. I think, you see in markets like Singapore, the government puts the brakes on the property market because it's getting too hot. We're definitely not getting too hot. So there's no need for rem, there's no need for brakes. I think the government's doing a good job, and we haven't seen interest rates go crazy here. So home buyers can still afford to buy homes because banks have been creative in creating teaser packages where the first few years of the interest are lower and affordable. So I think, just like normal, if government can mostly stay out of the way and just listen to the industry and be supportive. Okay. Thank you, Pak Steve. Moving on ke pertanyaan kedua untuk Mbak Leni. Mbak Leni, ini Afifah dari Bisnis Indonesia bertanya, bagaimana efektivitas UU Cipta Kerja yang mengizinkan status hak milik kepada WNA terhadap rusun apartemen dan rumah tapak ini dengan certain threshold untuk harga ya. Apakah terlihat ada peningkatan signifikan dan wilayah mana yang paling banyak disasar WNA, dan apakah ini menjadi peluang bagi developer untuk menggali potensi di sektor expatriate housing, Mbak Leni? Oke, Mbak Viva, thank you untuk pertanyaannya. Sebenarnya ini tadi udah sedikit general disampaikan oleh Pak Ferry juga dengan Pak Steve ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya, kalau bisa saya bilang sih, sebagai investor atau user, mereka sih melihat ini positif, cuman karena terlampau ada batasan-batasan wilayah dan batasan harga dan banyak rules yang harus mereka juga ikuti ya dari government. Jadi mereka ngerasa mungkin saat ini mereka tahu dulu mereka lihat dulu gitu. Jadi wait and see. Kalau saya lihat gitu, karena feedback yang saya dapat tuh dari beberapa juga yang menanyakan ya, warga negara asing, mereka minat sih ya, karena mereka juga melihat akan compare dengan negara tangga kita ya, plus minusnya. Lalu signifikan nggak ya gitu ya. Terus
nggak terlalu sih saat ini belum ya. Mungkin nanti ke depannya ya kita lihat. Terus wilayahnya udah pasti ya, wilayah kalau dia investor atau user pasti mereka kan maunya juga di daerah yang prime ya, seperti Jakarta Selatan gitu ya. Atau yang misalkan investor biasanya yang untuk disewa expat living area itu di mana sih? Ya, di Jakarta Selatan pastinya gitu. Jadi itu wilayah-wilayah memang yang mereka biasanya tanyakan ya, mereka cari info ke kita. Tapi yang paling menarik nih Mbak Afifa adalah developer ya. Walaupun memang Undang-Undang Cipta Kerja dan belum banyak yang terlampau dilihat peminat ya dari foreigner ya, tapi developer itu melihat kita udah dapat beberapa juga yang kontak kita ya, developer yang cukup besar, mereka juga merencanakan untuk membuat properti ya, compound atau townhouse gitu, yang memang untuk mereka jual ke foreigner gitu ya, investor asing. Jadi kita juga ada di kontak untuk itu, mereka pengen tahu bagaimana kira-kira nih kalau foreigner beli, kemudian ini berapa lama kah akan bisa disewakan ke ekspat-ekspat gitu, colliers clients gitu kan. Jadi itu yang kita kasih apa ya, masukan-masukan kepada developer, dan mereka sangat positif banget, dan ada juga yang mereka akan rencanakan 1-2 tahun ke depan mereka akan mulai gitu. Dan itu di daerah yang memang yang menarik untuk para ekspatriat ya, untuk rental gitu. Jadi menurut saya sih ini kita lihat aja gimana, tapi akan positif kok Mbak Afifah, mestinya akan baik ke depannya ya nantinya. Thank you. Kira-kira kalau Mbak Yani, kira-kira kalau Jakarta sendiri yang masih menarik untuk ekspatriat itu berarti masih di daerah mana? Masih Selatan, Kemang, Cipete, Cilandak, dan Pondok Indah pastinya ya, gitu ya. Kalau untuk Basis bayaran itu ya. baru mungkin hanya certain expat, certain level aja, karena kan memang di sana kan juga harga rentalnya juga tinggi banget dan limited ya untuk disewa. Dan ya, jadi memang mereka agak yang dekat international school kalau family ya, gitu. Dan itu di Kemang, Cipete, Cilandak ya. Oke, sama-sama. Thank you Mbak. Saya berlanjut ke Mbak Sylvia dari Properti Indonesia. Ini mungkin saya ajukan ke Pak Satria ya Pak. Kebetulan Pak Satria Wei dari Hospitality Services juga bergabung sama kita hari ini. Pak Satria kan berita memang beberapa artikel menyebutkan bahwa akan ada penerapan retribusi sebesar 150.000 untuk per individu turis asing ya, kalau tidak salah. Apakah ini akan mempengaruhi tingkat wisata dan perhotelan di Bali, Pak? Tingkat kunjungan wisata dan perhotelan di Bali, Pak Satria. Selamat siang semuanya. Pak. Baik, jadi menurut kami untuk rencana retribusi tersebut, menurut kami tidak akan berpengaruh kepada jumlah kunjungan jumlah visitor yang akan datang ke Bali. Karena saat ini pun juga sedang digodok sebetulnya peruntukan dari retribusi tersebut juga sebetulnya akan kembali kepada kenikmatan yang bisa dinikmati oleh para wisatawan yang nantinya datang ke Bali. Jadi poinnya adalah sebetulnya tidak akan terganggu, begitu Mbak informasinya. Terima kasih. Baik. Jadi sampai saat ini belum dilihat akan ada mengganggu baik tingkat kunjungan maupun dari ke sektor hospitality-nya sendiri ya Pak Satria ya. Betul. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir untuk hari ini dari konten Mbak Vina. Oh, ada lagi nanti satu nambah. Kita ke konten dulu dari Mbak Vina. Pak Ferry, prospek bisnis untuk landed housing hingga akhir tahun. Lalu untuk kinerja selama semester 1, ini berarti untuk landed housing ya, baik penjualan maupun pengembangan proyek baru, dan review harga properti selama semester 1. Kayaknya untuk landed housing mungkin ada beberapa data ya Pak ya, silakan Pak. Jadi untuk landed housing saya belum berani ngomong terlalu banyak ya, karena memang datanya masih minim gitu ya. Tapi yang jelas secara umum adalah seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Steve, bahwa investor itu sekarang kecenderungannya adalah selain cari aset kelas yang misalnya kayak data center, kemudian tadi beliau sempat sebutkan
landed house land. Nah, atau tanah. Tanah ini biasanya banyak yang cari memang untuk kebutuhan untuk membuat satu perumahan, entah itu dia pasar ataupun perumahan yang lebih bersifat township. Jadi artinya minat untuk landed houses itu masih cukup tinggi, dan kalau kita bandingkan dengan antara vertical housing yaitu apartemen dengan landed houses, tentu ini menjadi perbandingan tidak seimbang karena memang minat orang Indonesia itu masih ke landed houses dan pasarnya masih sangat besar. Tapi saya belum berani untuk mengatakan ini berapa persen, 2% atau berapa jumlahnya karena memang belum lengkap untuk data itu. Itu berarti kira-kira yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak Ferry. Nanti mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin yang lebih detail bisa info Pak Ferry untuk lebih lanjutnya lagi ya. Tapi untuk saat ini memang landed housing belum, terutama untuk yang benar-benar detail informasinya kita belum fokus ke situ ya Pak Ferry ya, sebenarnya untuk landed housing karena datanya besar sekali. Tapi mungkin untuk secara general nanti bisa diinfokan ke Pak Ferry lagi. Additional question dari Mbak Afifah, Bisnis Indonesia, Kawasan Industri, Pak Ferry Subang. Karena kan ada pelabuhan Patimban. Kemarin juga Pak Rifan sempat mengeluarkan insight soal itu, tapi kebetulan Pak Rifan hari ini berhalangan hadir. Sudah terlihat kenaikan harga belum Pak Ferry dengan adanya operasional pelabuhan Patimban? Ya, jadi sekarang dengan rencana beroperasinya pelabuhan Patimban, kita lihat ada beberapa kawasan industri sudah mendekati ke sana gitu ya. Dan ini tentu dari tanah yang mereka sudah kuasai sebelumnya sampai nanti mereka kalau mereka kerjakan, mereka cut and fill, mereka develop jadi kawasan industri, tentu nanti akan ada kenaikan harga, dan itu sudah terjadi sebenarnya. Kenaikan harga di sekitar di daerah Subang, terutama yang mendekati Patimban itu memang sudah terjadi saat ini. Ditambah lagi nggak hanya di Patimban, tapi juga di daerah-daerah yang mendekati ke sana seperti daerah Purwakarta itu juga ada kecenderungan harga tanah itu sudah mulai meningkat. Kenapa seperti itu? Karena memang lahan kawasan industri itu memang banyak menyerap lahan, sementara bahannya itu nggak banyak tersedia. Dan apa yang menjadi pemicunya terutama dari beroperasinya pelabuhan Patimban, tentu itu akan juga mendongkrak harga tanah yang ada di sekitaran situ. Terbukti gitu ya dari banyaknya developer yang sudah mulai membangun kawasan industri sana dengan harga awal, dan tentu itu akan mengalami eskalasi kenaikan. Itu udah rule of thumb-nya seperti itulah, sudah nature-nya seperti itu. Jadi perkembangan infrastruktur tentu akan juga mempengaruhi kenaikan harga lahan. Oke. Terakhir, ini agak spesifik dari MNC Portal Pak Ferry, kan akan ada proyek tol Japek 2 Selatan. Berpengaruh nggak ke kenaikan harga di wilayah Bekasi, Jati Asih? Kalau tiap ada pengembangan tol baru pasti akan berpengaruh, tapi apakah sudah ada kenaikan harga itu perlu dicek. Kita perlu konfirmasi dengan teman-teman di KJPP ya. Iya, di evaluasi. Ya, perlu jawaban lebih lanjut, Mbak. Secara konsep memang seperti itu, tapi kita belum. Tapi kita harus buktikan dengan data yang ada di lapangan. Gitu. Oke, sepertinya tadi pertanyaan terakhir dari Mas Iqbal MNC Portal menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan wartawan, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, juga Bapak Ibu dari Colliers yang sudah hadir. Terima kasih banyak.